Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Klub raksasa sekelas Real Madrid pun merasakan krisis finansial akibat pandemi virus corona. Perombakan Stadion Santiago Bernabeu yang sangat mahal menambah beban klub dan penonton belum dibolehkan masuk ke Alfredo Di Stéfano Stadium, membuat masalah keuangan sulit teratasi. Tapi pasukan Zidane butuh pembenahan agar lebih solid tahun depan dan bisa mengalahkan rival sekota Atletico Madrid dalam perburuan gelar. Dikutip 90 Min, setidaknya ada 5 hal terkait transfer pemain yang harus diselesaikan manajemen Real Madrid pada jendela transfer Januari mendatang. Menyingkirkan pemain minim kontribusi. Real Madrid terlihat sangat tangguh di bulan Desember ini. Mereka mampu menyapu bersih 6 pertandingan beruntun dan itu berkat komplitnya penggawa inti. Mereka kini bersaing ketat dengan Atletico Madrid di puncak klasemen dengan sama-sama 30 poin, meski sang rival punya 2 laga tabungan. Dengan persaingan yang sangat ketat itu, Zidane butuh skuad yang dalam dan kompetitif agar terus bisa bersaing dalam perburuan gelar. Banyak pemain dalam skuad Zidane, tetapi tidak sepenuhnya bisa diandalkan. Bahkan bisa dikatakan minim kontribusi. Pemain-pemain seperti Isco, Luka Jovic atau Mariano Diaz wajib disingkirkan segera. Selain menghemat pengeluaran, juga membuka peluang mendatangkan pemain yang dibutuhkan. Perpanjang kontrak Sergio Ramos. Dia mungkin berusia 34 tahun, tetapi Sergio Ramos terus menjadi kunci utama pertahanan Real Madrid. Bahkan Rafael Varane pun terlihat gugup jika tidak berduet dengan Sergio Ramos di jantung pertahanan Real Madrid. Sekarang di akhir tahun kontraknya, Zidane telah mengisyaratkan bahwa Sergio Ramos harus segera diperpanjang kontraknya, sekaligus untuk mengakhiri spekulasi yang mengganggu. Jika tidak, Januari mendatang Ramos bisa menegosiasikan pra perjanjian kontrak dengan klub lain. Lucas Vázquez masih layak dipertahankan. Vázquez yang bersahaja telah membuktikan dirinya layak setidaknya 1-2 tahun lagi di ibu kota Spanyol, terutama karena dia ternyata bisa bermain baik di beberapa posisi, termasuk jika harus dijadikan bek sayap. Ia termasuk salah satu pemain favorit Zidane, sehingga memperpanjang kontraknya akan membuat banyak pihak senang. Rekrut gelandang baru. Luka Modric telah menikmati kebangkitan mini atas rekor tak terkalahkan terbaru Real Madrid. Tetapi tidak seperti Ramos, pemenang Ballon d'Or 2018 itu telah menunjukkan tanda-tanda penurunan dari puncak kejayaannya. Dengan pemain Kroasia yang menua, Real Madrid hanya memiliki 4 gelandang tengah senior. Fede Valverde adalah pengganti yang menarik dan siap pakai untuk Modric. Tetapi Casemiro adalah satu-satunya pemain di skuad yang benar-benar berkembang pesat di lini tengah. Real Madrid mungkin harus menunggu hingga musim panas. Akan tetapi akan sangat terbantu jika mereka bisa merekrut seorang gelandang yang mampu mengatasi kehilangan Casemiro dan juga siap bermain bersamanya. Manuel Locatelli yang berusia 22 tahun dari Sassuolo adalah pemain yang cocok, kecuali jika Real Madrid menginginkan seseorang yang sedikit lebih terkenal. Amankan tanda tangan David Alaba. Bayern Munchen tidak akan memperpanjang kontrak David Alaba yang akan berakhir di musim panas tahun depan. Itu artinya klub lain sudah bisa melakukan negosiasi kontrak pada Januari. Real Madrid sebagai peminat lama bek Austria harus bergerak cepat mengamankan tanda tangan pemain 28 tahun itu. Madrid juga bisa membeli Alaba dengan harga murah pada Januari, opsi yang pasti disetujui Bayern daripada kehilangannya secara gratis di akhir musim. Alaba tidak hanya menghadirkan alternatif sebagai bek tengah dan bek kiri, tetapi pemain internasional Austria yang hasrat trofi juga mahir di lini tengah. Sungguh penandatanganan yang penting. Raksasa sepak bola La Liga Spanyol Real Madrid dikabarkan sedang unggul dari Manchester United dalam perburuan gelandang Prancis yang bernama Eduardo Camavinga. Nama Eduardo Camavinga sebenarnya sudah jadi bahan gosip sejak tahun lalu. Saat itu Real Madrid juga mengincarnya bersama beberapa klub top Eropa lainnya. Namun mereka belum serius mengejarnya. Sekarang Real Madrid atau Los Blancos kembali mendekati pemain kelahiran Angola berusia 18 tahun tersebut untuk bursa transfer 2021. Mereka sedang berebut dengan Manchester United di Liga Inggris dan Bayern Munchen di Bundesliga Jerman. Namun Real Madrid dikabarkan sedang unggul dari 2 klub lainnya seperti dilansir dari laman portal berita olahraga Tribol Football. Hal itu dikarenakan hubungan agennya dengan raksasa Spanyol tersebut. Rumornya sang agen yang bernama Jonathan Barnes sedang menjalani komunikasi dengan Presiden Los Blancos Florentino Perez. Pembicaraan mereka pun terkait kemungkinan transfer ke Camavinga. Namun jika melihat isu-isu yang muncul seputar incaran Real Madrid, ada kemungkinan bahwa pemain tersebut hanya akan menjadi alternatif saja. Sebab Real Madrid juga sedang mengincar Paul Pogba. Hanya saja banyak pihak yang kurang yakin dengan kabar tersebut, sebab Pogba sendiri lebih santer dikaitkan dengan Juventus, lantaran agennya Mino Raiola pernah mengatakan kemungkinan kliennya itu pergi ke Turin. Jadi Real Madrid pun lantas mengalihkan perhatian mereka kembali ke Camavinga seperti pada musim lalu. Sementara itu Manchester United dan Bayern Munchen masih belum dikabarkan bergerak untuk mendekati Eduardo Camavinga, sehingga Real Madrid adalah pihak terkuat untuk merekrut sang pemain.
Legenda Liverpool Jimmy Carragher mencoba mengulik motif di balik ocehan Mohamed Salah soal Real Madrid dan ban kapten The Reds belakangan ini. Salah dikenal sebagai sosok pemain yang tak neko-neko. Ia merupakan sosok pemain yang pendiam dan tak banyak berbicara, bahkan kepada media. Akan tetapi belakangan ini ia membuat fans Liverpool sedikit resah. Sebab dalam wawancaranya bersama media Spanyol AS, ia mengisyaratkan tak menutup pintu pindah ke Real Madrid atau Barcelona di masa depan. Selain itu, sebelumnya ia juga membuat fans dan media terheran-heran. Sebab pemain Mesir itu tiba-tiba mengaku kecewa pada Jurgen Klopp. Pasalnya ia tak dipilih sebagai kapten di skuad Liverpool di laga Liga Champions melawan Midtjylland. Saat itu Klopp menunjuk Alexander Arnold sebagai pemimpin di skuad The Reds. Situasi jadi makin meresahkan bagi Liverpool. Sebab ada mantan rekan setim Salah yang membuat pemain kidal itu tak bahagia di Anfield. Kegaduhan soal Mohamed Salah ini mendapatkan tanggapan dari mantan wakil kapten Liverpool, Jimmy Carragher. Salah tak mungkin berinisiatif membuat komentar itu begitu saja. Ia merasa ada orang lain yang mengendalikan Salah. Carragher mengatakan, beberapa pemain menjadi nama merek, dan penggemar paling cerdas tahu rumor transfer di sekitar mereka tidak muncul begitu saja. Seperti yang kita lihat akhir pekan lalu ketika Salah berbicara dengan sebuah surat kabar Spanyol terkemuka. Mereka menjadi bagian dari agenda berita karena seseorang. Entah itu penasihat atau pemain itu sendiri menginginkannya. Jimmy Carragher melanjutkan, ia merasa ada keanehan terkait pemilihan waktu yang diambil Mohamed Salah untuk melontarkan pernyataan soal Real Madrid. Demikian juga soal ban kapten Liverpool itu. Carragher mengatakan lagi, wawancara terbaru Salah memberi masukan bahwa karirnya menjadi yang utama. Komentarnya tentang kesal atau tidak menjadi kapten di laga melawan Midtjylland menggaris bawah itu. Mereka aneh. Pada akhirnya Carragher sampai pada satu kesimpulan. Ia menduga hal itu terkait dengan faktor ekonomi. Alias Salah mungkin mau minta naik gaji. Mohamed Salah masih terikat kontrak dengan Liverpool hingga tahun 2023. Sekarang ini ia disebut menerima gaji sebesar 200.000 pounds per pekannya. Real Madrid memastikan Rodrigo Goes mengalami cedera hamstring saat Los Blancos menang 2-0 atas Granada pada Kamis 24 Desember 2020. Tidak disebutkan berapa lama dia akan absen, tetapi diperkirakan 3 bulan. Pemain sayap Brazil itu sedang mengejar bola lepas ketika dia menerima sedikit dorongan dari pemain Granada yang membuatnya terjatuh dengan canggung. Rodrigo langsung ditarik keluar dan digantikan oleh Marco Asensio yang berperan pada gol pembuka Real Madrid saat umpan silangnya menemui Casemiro untuk membuka skor. Juara bertahan Liga Spanyol itu mengumumkan cedera hamstring pada bintang muda mereka itu, meski tidak menyatakan berapa lama pemain berusia 19 tahun itu akan absen. Laporan Marca menyebutkan bahwa dia akan absen selama 3 bulan. Tentu saja ini akan menjadi kekecewaan besar bagi Rodrigo, lantaran belakangan ini dia banyak dipercaya masuk starting line up Zidane, sehingga hal itu sesuatu yang sangat mengecewakan. Bahkan dia tampak menangis ketika meninggalkan lapangan dengan tandu, seperti menyadari bahwa dia akan absen selama beberapa waktu. Mantan bintang Santos itu telah dipercaya tampil dalam 17 penampilan di semua kompetisi untuk Real Madrid, menyumbangkan 1 gol dan 6 assist. Kini Zidane berharap Eden Hazard bisa benar-benar fit dan menunjukkan bakatnya setelah kembali pulih dari masa cederanya, yang membuatnya baru bermain 3 kali di Liga Spanyol musim ini. Selain penyerang 29 tahun itu, sang pelatih Prancis telah memiliki banyak opsi untuk mengisi Rodrigo, seperti Lucas Vazquez, Marco Asensio, dan Vinicius Junior. Dengan Isco Alarcón diragukan masih akan bertahan setelah musim dingin ini. Eden Hazard kini telah sembuh dari cedera yang ia derita. Eden Hazard mengalami cedera ketika Real Madrid takluk 1-2 dari Deportivo Alaves pada pekan ke-11 Liga Spanyol. Eden Hazard diketahui sudah kembali ke dalam skuad Real Madrid kala bersua Granada dalam pekan ke-14 Liga Spanyol 2020-2021. Pihak Real Madrid telah mengkonfirmasi secara langsung mengenai kondisi Eden Hazard yang disebut mengalami cedera otot. Zinedine Zidane memasukkan nama Eden Hazard yang baru saja pulih dari cedera untuk meladeni Granada. Namun Eden Hazard hanya menjadi cadangan saat Real Madrid menjamu Granada di Stadion Alfredo Di Stefano. Ketika Rodrigo cedera di awal babak pertama, Zidane justru memasukkan Marco Asensio dan bukan Hazard. Zidane menyadari benar jika karir sang winger asal Belgia tersebut tidak berjalan baik sejak tiba di Real Madrid pada musim panas 2019. Oleh karena itu, Zidane tidak ingin memaksakan Hazard untuk segera turun ke lapangan. Zidane mengatakan, "Saya rasa bukanlah sebuah keputusan tepat untuk menurunkan Hazard. Saya tidak ingin mengambil resiko terlalu cepat untuknya. Kini kami beristirahat dan perlahan-lahan dia akan kembali ke tim." Laga yang berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano tersebut akhirnya dimenangkan oleh tim tuan rumah. El Real sukses membekuk Granada dengan skor 2-0 berkat gol Karim Benzema dan Casemiro. Berkat kemenangan tersebut, sang juara bertahan memantapkan posisi di urutan kedua klasemen sementara Liga Spanyol. Mereka mengumpulkan 32 poin dari 15 pertandingan, hanya tertinggal selisih gol dari Atletico Madrid.